Kalau dulu di pemerintahan desa tidak dilibatkan perempuan. Kalau keadaan kami di desa itu susah untuk menghimpun perempuan. Posisi perempuan itu hanya berkisar di dapur, tempat tidur, di kasur, dan mengurus anak. Ibu-ibunya nggak mau tahu urusan pemerintahan. Karena apa? Ruang lingkup perempuan yang masuk di ranah pemerintahan desa itu dulu dianggap tabu. Tidak terasa 8 bulan sudah kita berproses sama-sama, dan sudah saatnya mungkin kita untuk berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak, kita melihat, menengok ke belakang. Dengan ini acara kita 2 hari saya buka. Kita melakukan satu program yang dijalankan bersama-sama terkait dengan bagaimana kita membangun kepemimpinan perempuan ya. Nah, latar belakangnya yang pertama ada perubahan yang cukup berarti ya dalam undang-undang desa yang baru. Ibu-ibu semua sudah mendapatkan materi ini. Nah, ini beberapa aktivitas yang sudah dilakukan di Poso, Kubar dan Pulang Pisau. Ya, jadi kalau selama ini ada Pak Yando, ada Ibu Nita, ada Mbak Nita, dan Mas Farid dan beberapa teman yang datang ke Kutai Barat, ke Pulang Pisau maupun ke Poso, itu adalah memang tim yang kita rekrut bersama untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita menjadi penggerak di desa kita masing-masing untuk implementasi undang-undang desa. Concern dari Karsa itu sendiri adalah bagaimana mendorong terjadinya pembaruan pedesaan dan agraria. Nah, salah satu tema pembaruan pedesaan itu tentunya adalah bagaimana peran perempuan di dalam melakukan pembaruan-pembaruan di dalam tata produksi di desa, tata konsumsi di desa, dan tata produksi yang menciptakan kehidupan di pedesaannya lebih baik. Kalau Anda mengedukasi laki-laki, biasanya yang Anda didik adalah individu atau seorang laki-laki itu tersebut. Tapi kalau Anda mendidik perempuan, yang Anda didik adalah sebuah bangsa. Silakan Mbak Ita, kita mulai sesi berikutnya. Nah, kita sampai pada sesi ini kita sebut refleksi. Saya minta satu relawan sebelum kita bergerak, tolong menghadap ke cermin ini, kaca ini, dan beritahu kita semua apa yang Ibu lihat di dalam kaca. HIVOS mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh Karsa berkaitan dengan Undang-Undang Desa dan Perempuan, karena HIVOS memiliki satu yang kami bilang adalah DNA atau value, yaitu tentang penguatan perempuan. Nah, konteksnya untuk Indonesia saat ini adalah adanya undang-undang desa yang kami pikir adalah undang-undang cukup strategis. Pertama, dia dilakukan di desa, dan yang kedua adalah akan adanya budget yang cukup besar. Posisi perempuan menjadi sangat strategis. Dia harus dilibatkan dalam seluruh proses yang ada di dalam undang-undang desa, baik ketika perencanaan, pelaksanaan maupun implementasi, karena mereka adalah penerima manfaat paling besar sebenarnya. Dan yang kedua adalah bagaimana perempuan dapat mengakses seluruh dana-dana yang dikeluarkan melalui undang-undang desa ini. Pertanyaannya adalah, yang pertama itu, sebelum fase gerakan sosial, kalau kita mau melihat apa yang kita rasakan ya. Apa tindakan yang dipikirkan ketika kita melihat diri kita sendiri? Oh, dulu, sekarang, dan nanti itu ada ekspektasi
ekspresi yang berubah dari kita. Kita boleh memulai, silakan berkumpul sesama teman dari daerah, dari Kaltim, Kalteng, dan Poso. Tentukan apa yang mau digambarkan dan silakan ambil bahan-bahannya dan bekerja. Sekarang sesi refleksi mereka untuk melihat gerakan yang dilakukan di wilayahnya sebelum ada intervensi dari Undang-Undang Desa, dan setelah mereka belajar mengenai Undang-Undang Desa, kemudian tindak lanjut yang harus mereka lakukan apa. Bagaimana keadaan perempuan lalu sebelum lahir Undang-Undang Desa? Perempuan itu diibaratkan akar rumput, sebagai akar rumput. Jadi kami sendiri-sendiri hidupnya, nggak mau tahu. Posyandunya cuma sebulan, penimbangan aja, sedangkan untuk nasi makanan tambahan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Tetapi ketika ada satu gerakan sosial memberikan pengetahuan itu, perempuan ternyata bisa bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah ada perubahan untuk penimbangan berita rutin setiap bulan dilaksanakan, terus pemberian vaksin dan vitamin. Ibu-ibu di desa udah mulai sadar untuk menanam di sekitar rumah mereka. Bisa mencapai kesejahteraan dan keadilan itu harapannya ke depan, Pak. Itu. Perempuan sekarang sudah bisa berperan di tengah masyarakat, bahkan menjadi pelaksana, perencana, dan mengontrol pembangunan yang ada di desa lewat kehadiran Undang-Undang Desa. Yang pertama, sudah ada kebersamaan atau dalam kelompok, sudah mau belajar bersama. Perempuan sudah berani bersuara. Sekarang dalam pemerintahan desa, perempuan dilibatkan. Staf desanya ada, kalau desanya ada perempuan sekarang. Walaupun maju, kami orang Dayak masih mempertahankan hukum adat kami, tradisi kami. Setelah pergerakan sosial ini dimulai, yang diselenggarakan oleh Institut Posintu ini, misi pertama adalah perdamaian, dan kemudian setelah kita damai Poso, apa yang kita akan buat? Musyawarah Desa Perempuan yang memperkenalkan tentang Undang-Undang Desa. Mulai ada satu gebrakan yang terjadi di Poso, kemudian kami membuat satu Kongres Perempuan Poso yang dilaksanakan oleh Posintu dari tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret 2014 yang dihadiri oleh 1.000 perempuan yang ada di Kabupaten Poso. Kami sudah menyusun naskah akademik yaitu perda partisipatif yang akan kami dorong perda. Pengalaman saya di sini, saya merasa sangat berterima kasih kepada dari daerah Poso. Pengalaman mereka lebih dari kami gitu. Saya merasa saya sebagai perempuan ini jangan cuma duduk diam. Walaupun saya sekarang perangkat desa, saya juga harus bisa mengusulkan gitu demi perempuan dan anak-anak. Saya kaget melihat ibu-ibu dari tempat yang sangat jauh. Mereka sedang berusaha untuk memahami sebetulnya persoalan yang abstrak. Undang-undang desa adalah sesuatu yang sebetulnya sulit dimengerti, itu perbedaan tingkat bahasa yang tinggi. Saya melihat bahwa program kemarin menunjukkan bahwa ibu-ibu itu sudah berhasil memetakan apa problem dirinya dan bagaimana dirinya itu bisa diselamatkan oleh Undang-Undang Desa. Sebagai informasi dari buat teman-teman, PP 43 2014 sudah diganti dengan PP nomor 47 2015. Apakah musyawarah desa sudah dilaksanakan sesuai gambar ini belum? Karena kalau belum begitu, maka musyawarah desa masih dikuasai oleh
doain saja. Masih banyak PR pasti. Faktanya adalah undang-undang ini masih sangat sulit ya untuk diimplementasikan. Kebijakan baru ini juga bukan tidak mungkin menghadapi kendala. Pertama adalah pemerintahnya sendiri yang belum siap, kedua anggarannya sendiri belum siap, ketiga para pemerintah di desa, terutama para pemerintah laki-laki ini juga masih belum melihat para perempuan ini adalah kelompok-kelompok kunci. Karena masalahnya tidak saja kendala dari eksternal, tapi seringkali juga kendala itu berada di dalam diri si perempuan sendiri, sehingga proses membangun kesadaran itu memang tidak mudah. Dengan begitu mereka harus betul-betul menyadari situasi, sehingga berbagai upaya-upaya yang mencoba katakanlah menghalangi untuk tidak membatalkan begitu, itu bisa terimbangi dari antusias oleh masyarakat sendiri. Caranya sangat sederhana, membuat seluruh keraguan-keraguan dari pihak-pihak tertentu, terutama elit ke atas di pusat dan daerah, itu tidak terbukti. Nah, itu artinya masyarakat di tingkat akar rumput itu betul-betul menunjukkan bahwa undang-undang desa memang merubah atau mengubah kehidupan di tingkat pedesaan dan memang bermanfaat bagi masa depan mereka. Tapi di dalam konteks seperti itu, saya sendiri gembira melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di 3 wilayah belajar Karsa gitu ya. Sebuah gerakan sosial bisa jadi semakin progresif atau semakin lemah. Jadi inti yang mau saya katakan, gerakan perempuan itu akan menjadi kuat kalau orangnya pintar-pintar dan jumlahnya banyak. Itu kesimpulan yang mau saya sampaikan di sini. Undang-undang desa ini memungkinkan ibu-ibu itu untuk memperoleh kembali martabatnya dalam masyarakat, lalu kemudian peroleh hak-hak dasarnya sebagai perempuan, mempunyai otoritas terhadap dirinya sendiri untuk melakukan keputusan-keputusan penting untuk kesejahteraan keluarganya. RKT 2016 mengenai kelompok perempuan dalam posisi tawar-menawar dengan pemerintah desa. Bagaimana kinerja pengorganisasian eksistensi politik kelompok perempuan. Kami di Kabupaten Poso yang masih akan kami lakukan yaitu menambah wilayah dan desa yang ada di Kabupaten Poso. Karena sesuai dengan materi tadi, perempuan bukan hanya pintar, tapi kekuatan politik itu terletak pada jumlah orang untuk melakukan suatu gerakan sosial. Ke depan seharusnya para perempuan ini betul-betul dilihat sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan yang cukup strategis di dalam pemerintahan desa maupun di masyarakat desa pada umumnya. Perempuan sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa. Lewat kehadiran Karsa membuat workshop training isu kritis tentang perempuan kemarin, sehingga melahirkan ada 25 kader untuk mensosialisasikan undang-undang desa itu di setiap desa yang ada di Kabupaten Poso. Sepulang saya dari Jogja ini, saya akan membagi ilmu saya kepada teman-teman yang kemarin ikut pelatihan juga, bahwa di sini kita dituntut kalau ada desa itu melakukan rapat ataupun tentang tapal batas desa atau perusahaan masuk desa kita harus tahu walaupun kita tidak diundang. Kita harus maksa mereka mengundang kita. Jadi supaya kami bisa seperti ibu-ibu yang lain lah, bisa melawan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan. Kami ini pembaru desa.